buang segala kotoran dan sampah. Ulangan 30 ayat 2 sampai dengan 3. Dan apabila engkau berbalik kepada Tuhan Allahmu dan mendengarkan suaranya, sesuai dengan segala yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini, baik engkau maupun anak-anakmu, dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu, maka Tuhan Allahmu akan memulihkan keadaanmu dan akan menyayangi engkau. Puji Tuhan. Perhatikan di hidup kita masing-masing. Jangan sampai masih ada sampah, batu, lumpur dalam kehidupan kita yang bisa menghambat aliran air hidup yang seharusnya memancar keluar dari kehidupan orang percaya. Dalam hidup ini, mungkin kita pernah merasa bahwa kehidupan tiba-tiba saja berjalan dengan tidak menyenangkan. Segala sesuatu terasa sulit untuk dijalani. Doa-doa pun terasa berat dan seperti terhambat. Dan berkat Tuhan serasa berhenti mengalir sehingga sulit bagi kita untuk mendapatkan sesuatu yang baik seperti diharapkan di dalam semua orang yang ingin menikmati hidup ini. Di saat-saat seperti itu janganlah lalu mudah menghakimi dan menyalahkan keadaan, menyalahkan orang lain, apalagi menyalahkan Tuhan. Orang percaya harus melihat ke dalam diri ini, introspeksi, memeriksa diri. Sebab seringkali masalah terjadi atau ditimbulkan memang oleh orang lain atau sesuatu di luar diri kita yang harus segera dibereskan. Tetapi jangan lupa juga, seringkali masalah itu pun datang disebabkan karena perbuatan dan sikap kita sendiri yang keliru atau tidak beres, tidak benar, tidak baik terhadap Tuhan ataupun juga kepada manusia. Sebenarnya berkat Tuhan bisa diibaratkan seperti sungai yang tidak pernah berhenti mengalir. Namun aliran berkat itu bisa terhambat, bisa terputus karena ada sesuatu yang menghalanginya dan yang menahannya. Mari kita lihat apa saja penghalangnya. Mari kita perhatikan. Yang pertama, sampah. Kadang kita tidak bisa mengalirkan hal-hal yang baik karena hidup kita ditutupi oleh sampah. Sampah dalam diri kita adalah pikiran negatif, kebencian, iri hati, kemarahan. Orang percaya penting untuk belajar mengendalikan diri. Sebab kepada kita harus ada roh pengendalian diri sebagai buah-buah roh. Jangan biarkan sampah itu terus mengotori hidup kita dan menguasai hati kita, memenuhi hati kita. Buanglah segala hal negatif itu dengan membiasakan diri untuk berpikir dan merespon segala keadaan yang buruk dengan sikap yang benar dan yang positif. Haleluya. Yang kedua, batu. Batu dalam sungai kehidupan menunjukkan kekerasan hati. Tidak jarang perbuatan orang lain membuat kita sakit hati dan dendam. Sehingga sakit hati itu berubah menjadi akar pahit dalam hidup kita. Kita harus belajar memaafkan dan mengampuni orang lain yang telah menyakiti kita. Memang itu tidak mudah kita akui. Namun jika mampu melakukannya, hidup akan terasa lebih damai. Kita lakukan itu karena kita mengasihi Tuhan. Karena kita mau taat kepada firman-Nya. Yang ketiga, lumpur. Lumpur adalah masa lalu kita. Masa yang sudah lewat, tetapi masih kita ingat-ingat. Mungkin kita memiliki masa lalu yang buruk dan masih membekas dalam di hati kita. Namun kita harus bisa berdamai dengan masa lalu dan menerima semua yang telah terjadi dengan keikhlasan hati, kerelaan hati. Sebab apa yang telah tertoreh di masa lalu tidak mungkin dihapus dan dibuang. Itu sudah menjadi bagian dari hidup kita. Meski ada pilihan untuk melupakannya. Kita tidak hidup di masa lalu, namun hidup di masa kini dan terus berjalan ke masa depan. Maafkanlah diri sendiri dan pusatkanlah perhatian kepada masa depan yang lebih baik. Ingat saja, rancangan dan rencana Tuhan itu bukan rancangan yang mencelakakan, bukan rancangan yang tidak baik.
tetapi membawa kepada hari depan yang gilang gemilang, penuh dengan harapan. Itu dikatakan dalam Yeremia 29 ayat 11, sudah menjadi ayat hafalan kita ya saudara. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padamu mengenai kamu. Demikian firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepada kamu hari depan yang penuh dengan harapan. Puji Tuhan. Sungai tidak bisa mengalirkan dengan lancar, langsam ya, bila ada yang menghambat. Kalau ada banyak sampah, batu dan lumpur, maka terhambatlah aliran air, bahkan bisa menimbulkan bahaya banjir atau kerugian dan menjadi bencana untuk manusia. Kita tahu air adalah sesuatu yang vital, sangat penting dan perlu bagi tubuh, bagi kehidupan. Sebab itu jangan biarkan sumbatan-sumbatan kotoran dan sampah menghalangi laju aliran air. Terlebih lagi bagi laju air kehidupan orang percaya yang harus terus memancar keluar dari hidup kita. Bersihkan aliran air kehidupan. Bersihkan aliran-aliran air kehidupan di dalam hidup kita ini dengan benar bila perlu, agar tidak menghambat kelancaran laju dari pertumbuhan rohani. Sebab itu akan sangat merugikan kita sendiri. Maka lakukanlah firman Tuhan dengan taat. Segera bertobat, membersihkan, mengkoreksi diri, dan taat kembali kepada jalan Tuhan. Ikuti kemanapun aliran air kehidupan mengalir, membawa kita ke tempat di mana mereka yang membutuhkan air hidup firman Allah, mereka yang haus dan rindu dipuaskan dahaga mereka. Bahkan jika kita harus mengampuni orang lain, mereka yang sudah menyakitkan, mungkin merugikan kita atau menyusahkan hati kita, lakukanlah dengan rela, berdasarkan karena kita mengasihi Kristus. Ingat saja, Yesus saja telah mengasihi kita lebih dulu pada waktu kita masih berdosa. Dengan hati yang bersih, kita akan dapat berjalan maju, hidup dengan langkah ringan dan bebas, terlepas dari segala beban dosa yang mengikat dan menghalangi, merintangi, dan kita dapat terus berjalan maju menyongsong masa depan yang telah Allah canangkan, rancangkan bagi kita. Aliran kuasa dan berkat Tuhan akan senantiasa dapat mengalir dengan baik dan lancar di dalam hidup ini, yang akan terus kita jalani dalam anugerah Tuhan. Maka dahaga hidup ini pun sungguh akan sangat terpuaskan. Orang percaya tidak akan haus lagi dengan perkara-perkara lahir yang fana, yang hanya sementara dan tidak kekal. Bahkan janjinya dari dalam diri orang percaya akan terus mengalirkan dan memancarkan air kehidupan dari sumber air hidup sejati, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. Maka hidup yang diubahkan ini pun dapat menjadi berkat, dapat dinikmati orang lain, dan terlebih dinikmati oleh Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Tetaplah kuat di dalam Tuhan. Biarlah kita menjadi berkat. Kita mau lepaskan segala kotoran, kita mau lepaskan segala sampah-sampah di hidup kita tidak berguna. Lebih baik kita buang dan kita gantikan dengan perkara-perkara kekal, hal-hal yang bersifat rohani, yang kekal, yang membawa kita sampai masuk kepada sorga kehidupan yang kekal. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sekali Yesus, tetap Yesus. Haleluya.